Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas mengenai teorema utama homomorfisme grup. Tetapi untuk buktinya kita tidak akan memberikan secara detail ya untuk yang di sini, hanya untuk ya lebih ke pemahaman lah apa yang dimaksud dengan TUHG dan bagaimana cara menggunakannya. Jadi langsung saja kalau kita lihat kembali ketika kita punya himpunan bilangan bulat Z, nah Z ini terhadap penjumlahan jelas dia merupakan suatu grup ya. Dan lebih khusus ya dia juga merupakan grup komutatif, sehingga kalau misalkan kita ambil subgrupnya pasti merupakan subgrup normal. Dan misalkan kita ambil salah satu subgrupnya yaitu 3Z terhadap penjumlahan, nah karena Z-nya komutatif jelas dia merupakan subgrup normal. Tetapi nantinya secara umum ya kita tidak harus punya grupnya yang komutatif ya. Yang penting kita bisa membentuk grup faktornya ini. Jadi grup faktornya ini tentunya isinya ada 3 ya. Jadi 0 plus 3Z, 1 plus 3Z, dan 2 plus 3Z. Untuk operasi penjumlahannya ya ini standar ya yang ada di sini Z per 3Z. Jadi plusnya yang di sini ini plusnya Z per 3Z. Jadi untuk yang ini untuk yang bagian kelasnya tadi, dan kita punya dia akan menjadi grup faktor. Selanjutnya apa? Selanjutnya adalah ketika kita punya Z3, Z3 ini juga isinya ada 3 kan. Dan ini merupakan himpunan bilangan bulat modulo 3. Tentunya kita patut mencurigai ya, apakah ada hubungannya antara Z per 3Z ini dengan Z3. Kenapa? Kalau kita lihat terhadap penjumlahan ya kan, kurang lebih ya nanti mirip-mirip kan dari operasinya dan hasilnya kan. Jadi contohnya kalau misalkan kita punya di sini ada ini ya 0 plus 3Z, terus misalkan kita buat pemetaan dia ke 0 bar, terus ini kita buat pemetaan ke 1 bar, ini kita petakan ke 2 bar. Jadi kita punya pemetaan dari Z per 3Z ya kan ke Z3, berarti kan ada dugaan mereka isomorfis. Jadi apakah betul-betul isomorfis? Nah, kita bisa menggunakan teorema utama homomorfisme grup ini. Jadi kalau misalkan F ini suatu pemetaan dari G ke G aksen dan dia merupakan suatu homomorfisme. Jadi kita punya di sini G, ini G aksen, F-nya di sini ya. Nah, kita bisa membentuk isomorfisme dengan definisi F aksen G kernel F ini sama dengan Fg. Untuk setiap G kernel F, anggota G per kernel F. Jadi ketika kita punya G di sini ya, terus kan kita juga punya kernel F, dan kernel F itu merupakan subgrup normal. Jadi pasti bisa kita buat ya suatu ini ya homomorfisme natural dari G per kernel F ya kan. Nah, F aksennya ini di mana? F aksennya ini di sini. Jadi kita bisa tunjukkan bahwa F aksen ini merupakan isomorfisme. Isomorfisme dari mana? Ya dari sini. Jadi kita punya di dalam G aksen ini ada yang namanya image dari F. Jadi image dari F itu kan selalu subgrup dari F ya. Jadi G per kernel F ini akan isomorfis dengan image F. Nah, definisi F-nya seperti ini. Bagaimana cara membuktikannya? Ya membuktikannya ya pertama adalah tunjukkan saja F aksen ini pemetaan ya kan. Ya seperti biasa ya, kita ambil dua buah elemen yang ada di G per kernel F yang sama, tunjukkan bahwa hasil petanya juga sama. Terus yang kedua, tunjukkan F aksen ini homomorfisme grup, artinya tunjukkan dia mengawetkan operasi. Dan yang ketiga, tunjukkan F aksen ini injektif
Dan yang terakhir adalah tunjukkan F aksen ini surjektif. Jadi ketiga ini dapat kita tunjukkan semuanya. Jadi untuk buktinya ya sebenarnya hanya ini saja. Jadi kita kembali lagi ke definisi dari isomorfisme. Jadi kita peroleh di sini kita punya F aksen kita akan menjadi suatu isomorfisme grup. Jadi itu ide dari buktinya. Kalau misalkan ingin kita jabarkan satu-satu ya tentunya lebih panjang ya. Nah, berdasarkan TUHG ini tadi, teorema utama homomorfisme grup, nah kita bisa membuat ini. Jadi ketika kita punya G dan G aksen, nah G per N-nya ini akan isomorfis dengan G aksen. Kalau apa? Kalau ya F-nya ini homomorfisme yang surjektif atau epimorfisme. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena bisa kita lihat di sini tadi. Jadi ketika F-nya ini, kalau F-nya ini epi, berarti kan artinya image F ini akan sama dengan G aksen kan. Berarti kan kita punya isomorfismenya di sini dari G per kernel F ke G aksen. Jadi kita punya di sini dan ya kernel F-nya karena di bagian pernya di sini ya, ini N kan. Jadi kita harus menunjukkan N-nya ini sama dengan kernel F. Jadi yang perlu ditunjukkan ada dua ini. Kalau misalkan kita ingin menggunakan teorema utama homomorfisme grup ya. Oke. Jadi kita bisa mendapatkan diagram komutatif ini. Maksudnya komutatif itu apa? Hasil peta dari ini. Jadi F itu kan memetakan dari G ke G aksen kan. Nah, nanti hasilnya akan sama dengan ya ketika kita menggunakan komposisi dua fungsi ini ya. Nah, bagaimana cara menggunakannya? Kita kembali lagi ke contoh itu tadi ya di awal ya. Jadi kita ingin menunjukkan Z per 3Z isomorfis dengan Z3. Berarti posisinya bagaimana? Kita punya Z-nya di sini. Kita punya Z3 di sini, terus ke bawah kita punya Z per 3Z, dan ini kita punya ke sini. Jadi kita punya ini F-nya kan, F-nya dari Z ke Z3, yang kita perlu tunjukkan apa saja, ya dua ini kan. Jadi kita mau menunjukkan F yang kita ingin bentuk, itu merupakan epimorfisme. Dan selanjutnya kita ingin menunjukkan 3Z ini merupakan kernel dari F. Oke. Nah, bagaimana idenya? Idenya adalah ya di sini kita punya X ya kan. Jadi kita punya X di sini, kita petakan ke Fx. Fx-nya itu di Z3. Fx-nya siapa? Ya Fx-nya ini sama dengan X bar. Dan ini jelas dia merupakan pemetaan. Terus bisa kita lihat ya, kalau misalkan ya bilangannya itu kelipatan 3, nanti kelipatan 3 kan. Jadi kalau kita punya 3 bar ya kan, dia akan sama dengan 0 bar ya kan. Dan kita punya 1 plus 3 bar. Ini di bar, berarti kan sama dengan 1 bar plus 3 bar kan. Berarti kan ini 1 bar. Maka dari itu kita peroleh ini dan dengan cara yang sama kita punya ini sama dengan 2 bar. Jadi kita punya suatu pemetaan di sini dan kita bisa tunjukkan ya dia benar-benar pemetaan. Homomorfismenya juga jelas. Kenapa? Karena kita menggunakan definisi yang ada di bilangan bulat modulo 3 ya di sini. Jadi ya A plus B di bar kan sama dengan A bar plus B bar kan. Jadi kita punya dia home. Dan image-nya ini jelas. Ini kan bisa dilihat. Image-nya itu sama dengan Z3. Dan yang terakhir adalah kernelnya. Kernelnya itu bisa kita cek bahwa kita punya semua yang dipetakan ke 0 berarti harus kelipatan 3. Artinya apa? Ya dia sama dengan 3Z. Yang maknanya adalah kita punya suatu epimorfisme dari Z ke Z3, di mana 3Z ini adalah kernel dari F-nya tadi. Jadi yang kita inginkan tadi. Artinya apa? Menggunakan TU ini HG ya. Kita peroleh Z per 3Z isomorfis dengan Z3.
3. Jadi secara umum seperti itu. Kalau misalkan kita ingin punya G di sini, kita ingin G aksen di sini, ya bentuk saja suatu epimorfisme dari sini ke sini, dan tunjukkan yang di bagian bawah ini akan menjadi ini kernel F. Jadi targetnya 2 ya, kalau misalkan kita ingin menunjukkan menggunakan TUHG. Pertama, tunjukkan F-nya itu epi. Kedua, tunjukkan bagian per-nya di sini adalah kernel dari F. Jadi itu saja untuk video kali ini. Nah, untuk kelanjutannya yang teorema utama yang isomorfisme kedua dan ketiga akan dibahas di video yang lain. Jadi sekian saja, semoga dapat dipahami dengan baik dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.